sampai akhirnya aku diselamatkan, aku bisa mengerti menerima Yesus sebagai juru selamat. Baru kita disatukan oleh pernikahan ya Bang ya. Baik. Dari awal kita bukan langsung pindah gitu loh. Iya, nah sekarang saya pingin, kan adik ini 2 tahun, berarti kan ilmunya sudah mencakup sampai menjadi pilihan hidup murtad. Itu kan hak prerogatif masing-masing orang. Nah, saya pingin jatuh cinta dengan keadaan itu. Ada nggak kemudian ilmu yang bisa saya pahami, begitu saya pindah ke Kristen, saya ada jaminan dari Yesus untuk masuk surga? Karena orang beragama itu kan endingnya surga. Orang masuk Islam endingnya surga, orang masuk Kristen endingnya surga. Ada nggak di Kristen itu jaminan surga dari Yesus langsung? Jaminan surga itu sendiri nggak ada ya Bang. Kita nggak dijamin masuk surga kecuali kita menjadi Kristus. Sementara kehidupan Kristus itu dia yang saya minta. Itu dia yang saya minta. Di mana tertulis itu jaminan surganya apabila kita menjadi Kristus? Itu tertulis di mana? Kalau yang aku pahami sekarang, tidak ada keselamatan melalui aku, firman Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan. Yang saya tahu loh, jaminan untuk Kristen itu neraka dari Yesus. Itu yang saya tahu. Dari ayat apa itu Bang, biar sama-sama kita baca? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Disimpan dulu. Iya, silakan. Matius 7 21 sampai 23. Di sini dirangkum dari 21 ya Bang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang diusir ini siapa? Dari pemahaman kami ini untuk orang Farisi Bang. Khusus untuk orang Farisi yang mengetahui kehendak Tuhan tapi tidak menjalankan, tidak berlaku Kristus seperti seharusnya. Paulus orang Farisi atau bukan? Paulus orang. Sebentar ya Bang. Baca. Kalau boleh sambil diinformasikan aja. Bang Zuma kan yang aku tahu kan lebih paham mempelajari Alkitab juga. Jadi cara belajarnya Filipi 3 mudah dikasih tahu, lalu kita cari tahu bersama gitu. Filipi 3 nomor 5 coba baca. Di sini tertulis Filipi 3 ayat 5. Seorang Farisi. Ini ayatnya bukan ayat ini. Simpulannya. Nomor 5 ya, nomor 5 bukan ayat. Kalau ayat itu Al-Quran. Nomor 5. Tentu saja tanyanya, kalau kamu sebelum pengikut Allah, kamu pengikut Allah enggak? Tapi setelah kamu menjadi pengikut Allah, kamu pengikut Allah enggak? Iya, pengikut Allah. Itu istilahnya, sederhana gitu. Dua di situ dia banyak. Ayat 5. Nggak apa-apa. 1000 pun nggak apa-apa. Yang penting pakai akal tapi ya. Filipi 3 ayat 5 Bang. Iya, nomor 5 iya. Yang tentang sunat ini Bang. Iya, dan Paulus adalah orang. Saya disunat waktu berumur seminggu. Saya keturunan Israel dari suku Benyamin. Saya orang Ibrani murni karena orang tua saya keduanya Ibrani. Saya juga anggota kelompok Farisi, sehingga jelas bahwa saya sangat menaati semua hukum Taurat. Saat itu ya. Saya pun begitu semangat berjuang mempertahankan agama Yahudi sehingga pernah menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pada waktu sekarang ya mengaku Farisi di sini Paulus kan? Iya, pergumulannya dia pernah menganiaya orang. Sekarang ketika adik tadi membaca
Matius 7 nomor 21 kan ungkapan saya, jaminan Yesus terhadap orang Kristen itu adalah neraka, kan gitu ya. Kenapa saya katakan neraka? Karena orang jahat. Di dalam Matius 13 nomor 5, orang jahat itu dilemparkan ke dalam api neraka. Setahu saya, yang memanggil Yesus Tuhan itu Kristen. Yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu Kristen, tak ada yang lain. Orang Yahudi kagak. Itu yang pertama. Yang kedua, di data 21-nya, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Di kitab apa itu, Bang? Enggak, sekarang pertanyaan saya, kehendak Bapa itu tertuang di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Yang ada perjanjian baru. Ada di keduanya ya. Perjanjian baru. Di mana Bapak berfirman ke Lukas, Bapak berfirman ke Markus, Bapak berfirman ke Paulus? Bapak bilang hanya anakku. Ada enggak Bapak pernah berfirman kepada penulis kitab Wahyu? Di perjanjian baru. Bapak langsung ngomong. Kitab Lukas. Bapak langsung ngomong ke Iya. Di mana Bapak ngomong kepada Lukas? Inilah anakku yang kuhendaki, kepada dialah aku berkenan, apa yang ada dikatakan itu yang aku katakan. Itu ada di Alkitab. bukan ada di kitab pertanyaannya. Pertanyaannya kan harus kehendak Bapak, bukan kehendak Lukas. Kehendak Bapak, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, bukan Bapakku yang ada di Antioquia. Kalau Bapakku yang ada di Antioquia itu Paulus, yang di surga itu bukan Paulus. Sedangkan Kristen menyembah Yesus itu kehendak Paulus. Bingungnya ada dua orang berbicara. Oke? Jadi yang masuk ke dalam surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak Paulus. Nah sekarang endingnya untuk dipelajari, penyaliban ini kehendak Bapa atau kehendak iblis? Ada banyak peran di situ ya Bang. Kehendak. Kalau takdirnya memang kehendak Bapa ya Bang. Nah mana dalilnya? Sebentar. Sebentar sama kita kaji ya Bang ya. Iya, sama kita belajar, Dek. Barangkali kalau Bang Zuma tahu bisa dikasih tahu ayatnya Bang biar langsung kita belajar ke ayat. Kalau kehendak Bapa itu coba dibaca di Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Keluaran 27 nomor 8. 23 nomor 7 nomor 8. Oh 23 nomor 7 sampai 8. Keluaran 23 nomor 7 ayat 7 sampai 8, tapi sampai 10 ya coba biar ada lanjutannya. Keluaran 23 ayat 7. Tuhan memerintahkan agar umat tidak menerima kesaksian palsu dan menjauhi kebohongan, serta tidak membenarkan orang yang bersalah. Selanjutnya, tidak boleh menerima suap karena suap dapat membutakan orang yang bijaksana dan merusak perkara yang benar. Yang dibaca ini versi tahun berapa? Terjemahan baru, Jepang. Terjemahan baru. Haruslah kamu jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Pertanyaan saya, kehendak Bapak bolehkah membunuh Yesus yang orang benar? Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Boleh nggak membunuh orang benar? Yesus ini kurasa orang benar deh. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Orang benar tidak boleh kau bunuh. Orang benar harus kau ikuti. Apa yang menjadi perilaku Yesus itu yang harus diikuti. Iya. Ingat Matius 7. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa jangan kau bunuh orang benar. Kehendak Bapa jangan kau bunuh Yesus. Oke. Namun kan yang membunuh Yesus itu kan
bangsa Romawi itu sendiri bang, dan Ya, bangsa Romawi cuman eksekutor. eksekutornya ya. Nah, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Bapak. Kehendak Bapak itu bang. Mana dalilnya? Tadi kan kita sudah lihat Keluaran 23. Mana dalilnya kehendak Bapak? Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, berhubung lagi dicari bang, aku mau bertanya balik bang. Silakan. Eksekutor yang membunuh Tuhan Yesus itu kan Romawi itu sendiri. Apakah dia Iya. masuk surga atau dia masuk neraka bang? Jelas masuk neraka. Nggak boleh, jelas masuk neraka. Berarti Yang ayatnya itu dituju untuk eksekutornya dan para yang menginginkan Yesus itu mati sendiri kan bang? Yes, makanya di dalam kitab saudara, di situ dikatakan di Matius 26 nomor 59, jelas sekali bahwa mereka menyerahkan Yesus dengan cara apa? Melakukan tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu. Bahkan di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan apa? Mereka orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama menyerahkan Yesus untuk disalib karena apa? Karena dengki. Kedengkian terhadap Yesus boleh dibunuh Yesus ini. Kan nggak boleh Yesus itu dibunuh. Nggak boleh. Dia orang suci kan? Iya. Bagi mereka wajar mereka masuk neraka karena mereka membunuh. Nah, sekarang yang menerima hasil kerjaan penghuni neraka apa? Kristen-Kristen yang menerima pekerjaan dari pelaku pekerja neraka ini apa upahnya? Bagi kalian yang menyembah, yang menikmati hasil pelaku kriminal yang dilakukan oleh pelaku dosa. Apa hadiahnya kira-kira? Surga. Pelaku dosa itu sendiri kan bangsa Yahudi, Romawi dan Pilatus Yes. itu sendiri bang. Dosa karena dosa karena membuat Tuhan murka dengan membunuh anaknya, betul? Oke. Nah, sekarang yang melakukan dosa mereka yang panen dari perbuatan dosa kalian. Aku belum paham nih bang. Kenapa kami? Karena kami kan nggak mengikuti. Oke, Yahudi. baik. Sekarang ketika ada pencuri dan Anda tahu itu adalah hasil curian, lantas Anda makan, itu adalah sebuah kebaikan. Harusnya enggak. Harusnya enggak. Nah, sekarang pertanyaan saya, penyaliban ini hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Tuhan. Kematian ya. Akibat penyaliban kan kematian. Upah dari dosa itu sendiri. Tuhan Yesus kan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Itu kata Kristen. Tapi kata Tuhan? Kita Tuhan dia turun ke bumi ini untuk orang-orang. Itu kata Kristen, Dinda. Sekarang kata Tuhan, jangan kata Kristen. Kalau Kristen sudah selesai kita. Sekarang kan Yesusnya mengatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, Bapak mau enggak Bapak ini agar anaknya dibunuh? Itu dulu. Karena di ujung pernyataan Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13:50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kitab apa itu? Di Paulus. Dikatakan, ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini dalam konsep Kristiani ya bang ya. Di Ya, Matius perjamuan terakhir. 26 ayat 28. Ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu yang kami itu pedoman kami kenapa Yesus disalibkan. Baik, adik-adik dengarkan saya. Yesus ketika kemudian mengajarkan dirinya kepada Bani Israel, dia mengajarkan bahwasanya akan datang kemudian penyesat yang memakai nama Yesus. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, orang Yahudi ketika berbicara mengenai darah, itu darah hewan. Ketika berbicara mengenai daging, itu adalah roti.
roti beragi, bukan manusia, bukan darah manusia. Hanya dewa Molok yang minta persembahan darah manusia. Coba baca Imamat 1 nomor 8. Imamat 1 nomor 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban persembahan penebus salah, maka ajarkan mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Bahkan Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4. Pergilah kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Itu kan dalam perjanjian terdahulu ya Bang. Setelah kematian Yesus, Belum pakai korban. semua perjanjian itu telah digenapi Bang. Bahkan sunat pun tidak bisa menjadi patokan untuk selamat. Kenapa bisa? Mengikuti Kenapa bisa? Yesus Kristus. Bukankah sunat itu perjanjian kekal? Perjanjian kekal di kitab apa itu ya Bang? Kejadian 17. Hanya untuk umat Abraham Bang. Oke, baik. Coba Anda, oke, baik. Berarti hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Berarti hukum Taurat ini hanya untuk Bani Israel. Maksud ayat apa tadi? Ayat berapa? Kejadian 17. Kejadian 17. Kejadian. Iya. Bahkan di Kejadian 17 nomor 14 dikatakan, dan orang yang tidak bersunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi berdasarkan Kejadian 17 ini, orang Kristen itu sebenarnya harus dibunuh semua, karena mereka tidak bersunat, karena mereka membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Untungnya aku salah satu orang Kristen yang udah bersunat ya Bang. Nah, kalau sudah bersunat pun bahaya. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo, mau kemana? Mau kemana? Ini kita baca yang Kejadian 17 dulu ya Bang. Iya, silakan. Belum ku cari Bang. Kejadian 17. Ayat berapa tadi Bang? 14. Dan orang yang tidak sunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebangsanya ya Bang, bangsa Abraham saat itu. Ia telah mengingkari perjanjianku. Oke. Jadi itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Sepemahamanku ya Bang, ini nggak mewakili Alkitab seutuhnya ya, karena aku masih belajar juga. Sepemahamanku ya untuk bangsa Israel. Iya. Berarti Yesus mati untuk bangsa Israel saja dong. Coba baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yesus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Berarti Yesus mati hanya untuk Bani Israel. Setahu aku kan hukuman mati di kayu salib itu kan memang hukuman pada zaman itu ya Bang ya. Iya, yang dihukum, adik, dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, yang dihukum salib itu adalah orang terkutuk, orang yang membenci Tuhan, orang yang membenci utusan Tuhan. Al-Ma'idah ayat 33. Ulangan 21 nomor 22-23, yang dihukum salib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Al-Quran dan kitabnya Yahudi sepakat bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Iya. Oke. Tapi yang hukum itu Menurut mereka ya. Menurut Al-Quran dan menurut ulangan kitabnya Yahudi, orang terkutuk yang mati digantung di salib. Menurut Paulus juga demikian.
menurut Pilatus kan Yesus ini kan yang terkutuk ya bang. Tapi kan kenyataannya kalau bagi Tuhan sendiri itu bukan orang yang terkutuk. Bahkan Ulangan 21 nomor 2223. iya di sini tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Iya. Namun kan yang mengutuk Tuhan Yesus itu kan manusia itu sendiri, manusia dan iblis bang. Dari mana dalilnya? Kita tidak mau kematian Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus dalilnya? ditangkap hingga disalibkan bang. Itu kan kemauan, bukan kemauan Bukan kemauan Tuhan. kemauan Tuhan. Namun Berarti itu yang dikutuk mereka itu kan bukan kemauan Tuhan, bukan orang yang dikutuk. Nah ini yang dari tadi saya minta dalilnya di mana Tuhan ingin membunuh Yesus. Bisa enggak kita lihat di dalam Kejadian 8? Sorry, di Yohanes 8. Yohanes 8 Iya. Jangan disapa yang berapa? ayat berapa? Ayat 37 deh. 37. Ya, 37, 38, 39, satu perikop lah. Baca dari 37. Sebentar, masih loading. Aku bisa bilang begitu karena bukti kenapa Tuhan Yesus bukan orang yang terkutuk, dia bisa bangkit lagi di hari ketiga bang. Yang bangkit hari ketiga itu bukan Yesus, tapi iblis. Saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan dari Bible. Dari Bible sendiri. Aku belum tahu itu bang. Bisa makanya. bisa dibuktikan gitu bang. Bisa. Baca Matius 12. Ketiga itu iblis. Matius 12. Yes. Ya. Baru tahu justru aku nih bang. Nah, maka dari itu Al-Quran mengatakan wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang mereka sembah adalah setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk digantung di salib? Sembahan Anda kan? Nah, mari kita buktikan kalau itu adalah Matius 12. Matius 12. Matius 12. Nomor 38. Nomor 3. Sampai satu perikop. Ya. Jauh berapa ahli Taurat dalam Farisi menjawabnya? Katanya. Coba sini biar dibacain ke semuanya. Baca. Orang Farisi. Paulus lagi nih. Kena lagi Paulus nih. Jangan di sini lah, di Alkitab sabda lah. Itu ada penjelasannya, Calvin. Saya bacakan boleh? Boleh bang. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Dengarkan jawaban Yesus. Angkatan yang jahat. Orang Farisi disebut angkatan jahat. Angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Kalau dia tinggal 3 hari 3 malam, berarti hari keberapa dia keluar dari perut bumi? Hari ketiga. Hari ketiga. Sekarang Anda baca Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Orang-orang ini akan bangkit bersama angkatan ini. Ini juga sebab orang ini itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus pada waktu penghakiman. Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Boleh ke Yesaya 14? Yesaya 14 ayat berapa? 12 sampai 15. Oh oke, ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Siapa yang bintang timur? Baca Wahyu 22:16. Oh sebentar dulu bang, ini Yesaya 14 ini ada judulnya ini. Iya. Dari nomor. Ejekan tentang Raja Babel. Oke, ejekan tentang Raja Babel ya bang ya. Siap. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur.
Putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Bagus. Pertama ini kan ditujukan untuk Raja Babel itu sendiri. Yes, Raja Babel. Tapi ini yang ceritanya adalah yang mau menyamai yang maha tinggi itu siapa? Oke. Bintang Timur. Pada masa itu Bintang Timur itu suatu Ya. gelar. Iya, gelar Lucifer. Kalau Anda lihat di versi KJP-nya itu Lucifer. Iya. Nah, sekarang Anda Wahyu 22 nomor 16. Siapa Sama- yang mengaku? Sama halnya dengan Al-Masih. Al-Masih ada dua Al-Masih yang kita yakini. Ada Al-Masih Ad-Dajjal, ada juga Isa Al-Masih. Iya, betul. Namun gelarnya tetap sama Al-Masih. Bintang Timur itu sebagai gelar bekennya lah pada masa itu. Iya. Iya, betul. Bukan Tetapi mengarah ke Lucifer. iya, saya paham. Tetapi kemudian ketika kita berbicara mengenai Al-Masih, mereka diberi gelar karena mereka keliling dunia. Mereka kemudian mendatangi orang-orang. Nah, ini dia yang Bintang Timur ini ingin menyamai Tuhan. Ini ingin menyamai Tuhan. Al-Masih tidak diberitakan kemudian turun ke alam maut. Tetapi iblisnya ini turun ke alam maut. Yesus memberikan tanda angkatan jahat 3 hari 3 malam di alam kubur. Berarti ada kebangkitan. Sementara Bintang Timur Tuhan Yesus, Bintang Timur yang nomor 8. Bintang Timur yang dimaksudkan kepada Tuhan Yesus ini berbeda dengan Bintang Timur. Karena kan yang kita tahu malaikat pada hakikatnya membawa cahaya juga pada zamannya, Bang. Oke, baik. Baik. Boleh kita buktikan bahwa siapa yang datang di Pulau Patmos ngaku Bintang Timur? Boleh ya? Raja Babel yang bikin menara yang Ada. Sebentar lebih kamu kalau mau jawab, Bang. Sorry Bang, aku potong Bang. Ini tampaknya istriku bergebu-gebu, dia pengen join juga live ini. Boleh kita Boleh. switch Bang? Boleh. Silakan. Mending aku bingung dengar dua obrolan ya. Oke, mungkin aku jelasin kali ya Bang. Ini on cam nggak ya? Nggak usah lah ya. Aku off cam aja karena aku nggak lagi bahas agama kalian kan. Jadi gini, itu kan penjelasannya tentang Menara Babel yang dimana yang dimaksud untuk menyamai Tuhan. Pada waktu itu Menara Babel dibangun tinggi banget dan mereka bilang mereka akan membangun menara itu sampai ke langit. Ya kan? Kenapa dihancurkan? Karena mereka udah berpikir tuh. Jadi ini sebenarnya bukan ke iblis ya, sorry ya. Ini untuk Raja Babel yang serakah, yang sombong, yang mau menaikkan, yang mau membangun menara tertinggi, yang merasa bisa nih mau sampai nih ke surga. Nah, kenapa dia Bintang Timur yang dihancurkan? Mungkin kita belajar bahasa Indonesianya gini kali Bang ya. Aku sederhanain aja. Bintang Timur yang nomor 8 itu sama Bintang Timur yang dihancurkan itu udah dua kata yang berbeda. Sementara ini bukan penyebutan untuk iblis tetapi untuk Raja Babel yang mempunyai kesombongan yang berpikir bisa menyamai Tuhan dengan membangunnya menara Babel. Setinggi-tingginya dia bilang dia akan membangunnya sampai ke surga dan akan bertemu Bapa di sana atau apalah yang dia bilangin itu. Intinya itu sih. Jadi dari dua kata yang berbeda ini yang dimana katanya Bintang Timur yang dihancurkan dan Bintang Timur yang bergemerlapan itu dua kata yang berbeda ya. Itu loh Bang. Baik. Sekarang begini. Korelasinya dengan Yesus mengatakan angkatan jahat 3 hari 3 malam di perut bumi itu apa? Angkatan jahat diidentikan kemudian dengan 3 hari 3 malam di perut bumi. Oke. Sedangkan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kenapa ke-11 murid tidak percaya tentang tanda Yunus ini? Itu dulu pertanyaan saya. Ayatnya di mana? Karena aku juga masih belajar ya. Itu dia. Ya. Gimana? Kenapa ke-11 murid tidak percaya dengan tanda Yunus? Iya, saya 14 tadi. Iya, ayat di mana? Sorry. Ayatnya Di mana? dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11. Endingnya di nomor 11. 24 ayat 9. 9 sampai 11. Sebentar ya Bang. Endingnya di data nomor 11. Ya, aku baca dulu ya. Dan mereka perempuan-perempuan yang datang ke kubur pergi dari sana dan memberikan semuanya itu kepada ke-11 murid
dan kepada orang-orang yang bersama mereka. Tetapi perkataan mereka itu tampak seperti omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Oke, sebentar ya Bang. Aku baca ayat lainnya. Nomor 11-nya? Ayat 11 ya. Ini ya Lukas sebentar. Sebentar. Aku pakai ini soalnya. 24 ayat 9 sampai 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur sambil menangis. Ketika ia menangis, ia membungkuk ke dalam kubur itu. Oke. Gini, Nomor 12? sampai 12 ya. Tadi katanya sampai 11 sebentar. Iya. Jawabannya di nomor 12-nya. Endingnya tadi di 11 itu perkataan-perkataan itu dianggap oleh murid-murid itu adalah sesuatu bohongan dan mereka tidak percaya. Itu endingnya. Dan ia Nah. melihat dua malaikat berpakaian putih duduk di tempat di mana tubuh Yesus dulu terbaring, yang seorang di kepala dan seorang lagi di kaki. Kenapa nih? Kenapa dengan ayat ini? Anda baca yang data yang lain soalnya. Di data Lukas 24 nomor 12-nya, sungguh pun demikian, Petrus bangun. Sorry. Oke. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, Petrus melihat hanya ada kain kapan, lalu dia pergi. Dan dia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nih, murid-murid tidak tahu menahu tentang 3 hari 3 malam di perut bumi. Karena itu hanya tanda untuk angkatan jahat. Murid-murid yang bukan angkatan jahat tidak tahu menahu. Oke. Beda kan? Yang jadi pertanyaan. Beda kan antara pertanyaannya, kenapa murid-murid tidak percaya dan tidak mengetahui tentang tanda Yunus? Karena mereka bukan angkatan jahat. Sorry. Mau bukti lebih? Silakan di data nomor 37-nya, apa yang terjadi kemudian? Ketika muncul Yesus, mereka menganggap dan mengira melihat apa? Lukas berapa? Sorry. Yang tadi Lukas 24. Terus sampai ke 37. Ketika Yesus muncul di 36-nya, sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kalian. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kalau angkatan jahat menunggu pada hari ketiga, yang bangkit dari kubur disangkanya Tuhan. Kalau murid Yesus disangkanya hantu. Angkatan jahat menganggapnya Tuhan. Muridnya Yesus yang bukan angkatan jahat menganggapnya hantu. Oke, gini Bang. Ya. Ini kan masih ada lanjutannya yang dimana aku sederhanain ya. Ini aku nggak baca ayatnya. Jadi kan itu mereka yang menganggap hantu, tapi datanglah Tuhan. Thomas, cucukkanlah tanganmu ke dalam lubangku. Ternyata mereka akhirnya tidak mendapat. Akhirnya Thomas bilang, Tuhanku ya Allahku, karena ketika mereka mencucukkan tangannya, yang dimana kan orang tuh mikir hantu kalau dagingnya nggak ada ya, oke ya. Tapi di sini Tuhan bilang, cucukkanlah tanganmu ke lubangku. Itu lubang yang sama yang waktu disalibkan itu masih ada dan dagingnya masih ada. Akhirnya Thomas bilang, ya Tuhanku ya Allahku, ya kan? Nah, terus Jadi muridnya percaya. Yesus makan ikan goreng di situ untuk membuktikan dirinya manusia atau membuktikan dirinya Tuhan. Ketika murid-murid tidak percaya, ya? Membuktikan dirinya Tuhan. Oh, Makanya gitu. dia bilang, siapa orang yang percaya tapi tidak melihat, maka dia diberkati. Jadi ketika dia makan ikan goreng itu membuktikan dirinya hantu atau membuktikan dirinya Tuhan, dan saudari adik ini mengatakan itu untuk membuktikan dirinya Tuhan. Makan ikan maksudnya? Ya kan dia minta ikan kan? Adakah di antaramu di sini yang memiliki makanan? Mereka kemudian memberikan sedikit madu dan ikan goreng. Yesus mau makannya. Pertanyaan saya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu, untuk meyakinkan muridnya aku bukan hantu loh, atau supaya mereka menganggap dirinya Tuhan? Yang paling utama itu ketika Tuhan Yesus bilang, cucukkanlah tanganmu ke lubangku. Ya. Lalu kemudian muridnya kaget, takjub. Sama seperti ketika kami melihat ada orang ditabrak mobil, boom, tapi orang itu terpental dan tidak mati. Seketika kami mengatakan apa? Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Tuhanku.
Apakah orang yang ditabrak mobil ini Tuhan? Jadi gini loh Bang, Tuhan Yesus kan mati. Tuhan Yesus itu mati, bukan orang yang ditabrak tapi dia nggak mati, atau bukan Tuhan yang disalibkan tapi dia nggak mati. Jelas dia mati, dicucuk, bahkan untuk memastikan kematian Tuhan Yesus masih dicucuk loh lambungnya, ginjalnya, sampai dia mati. Justru Yesus kemudian menunjukkan, inilah tanganku, inilah kakiku. Buktinya aku tidak mati, bukan bangkit dari kubur. Kalau bangkit dari kubur berarti dia hantu. Bukan bangkit dari kubur jadi Tuhan. Itu ajaran Paulus. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit dari kematian, agar dia bisa menjadi Tuhan. Itu. Tapi ini Yesus di Lukas 24 ingin membuktikan dirinya, aku bukan hantu loh. Aku orang yang hidup loh. Bukan hantu aku ini, aku bukan setan. Ada apa dengan kalian? Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku, lihatlah aku. Dan karena hantu tidak makan daging, apa? Karena hantu tidak berdaging dan tidak bertulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Aku ini adalah manusia. Adakah di antaramu yang memiliki makanan? Untuk membuktikan itu, diberikanlah ikan goreng, makan. Untuk membuktikan dia bukan hantu, bukan membuktikan dirinya Tuhan. Ini ya, kita kembali dulu ya Bang, aku jelasin. Untuk yang pertama kali, ke Tuhan Yesus itu nggak menunjukkan kalau misalnya kayak datang ke dunia ini disalibkan, terus mati dan bangkit. Nggak menunjukkan kalau misalnya kayak aku manusia yang bisa bangkit nih, bukan kayak gitu. Tapi dia menunjukkan apa yang aku firmankan dan aku sudah menggenapinya hari ini, itu berlaku gitu loh. Kan Tuhan Yesus pernah bilang ya, sebentar ya ayatnya aku cari, kalau misalnya dia ke bumi ini untuk penyaliban dan dia akan bangkit di hari ketiga, itu udah ada firmannya bahkan sebelum Tuhan Yesus mati. Di mana itu tertulis? Lukas 24 yang ini. Yang ini. Lukas 24 nomor 46 gitu. Sebentar. Dari Oke, sebentar ya. 2446. Ini Matius 16 ayat 21. Mulai dari waktu itu Yesus mulai memberitahukan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam pada ahli-ahli Taurat, bahwa ia harus dibunuh dan pada hari ketiga dia bangkit. Ya kan? Dan Tuhan Yesus beberapa kali menjelaskan dia datang ke bumi ini untuk menebus dosa manusia. Yang Abang bilang tadi masalah itu untuk persembahan darah, itu perjanjian pakai anggur dan roti dan selainnya. Itu perjanjian itu apa perjanjian? Maksudnya perjamuan kudus yang dia tumpahkan itu, yang dia cipta, yang dia buat hari itu hari dimana dia akan hari terakhir yang dimana dia akan tahu dia akan mati. Oke, jadi dia ngejelasin ke murid-muridnya bahwa darah ini akan tumpah untuk menebus dosa. Kemudian Tuhan Yesus bilang di sini dia akan bangkit di hari ketiga, oke? Dan dia menunjukkan tangannya memakan ikan atau segalanya untuk membuktikan bahwa dia bangkit itu bukan sekadar cuma menunjukin kayak gua orang yang bisa bangkit nih, bukan gitu. Tapi dia menunjukkan apa yang sudah aku bilang, apa yang udah aku firmankan sebelum aku mati itu digenapi. Dan benar digenapi di hari ketiga dia bangkit. Gitu Bang. Oke. Sekarang begini, saya mengutip Lukas 24 nomor 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dia tidak pernah mengatakan harus digenapi apa yang tertulis di kitab Matius. Nah sekarang tolong tunjukkan di dalam kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi, kitab Taurat, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada nggak? Bahwa yang gimana maksudnya? Sorry, Tuhan Yesus kan udah ngejelasin di sini dia akan bangkit di hari ketiga. Iya, tapi kan Yesus mengatakan inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Boleh nggak saya ditunjukkan di dalam kitab Taurat ada tertulis seperti ini? Oke, yang mengatakan Tuhan Yesus akan bangkit di hari ketiga ya. Iya. Oke.
Pertama ada di Matius 17 ayat 2. Itu bukan kitab nabi-nabi dan itu bukan kitab Taurat dan itu bukan kitab Mazmur. Yang harus digenapi itu di Mazmur, di kitab nabi-nabi dan juga di kitab Taurat. Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Yesus tidak pernah menyebut kitab Matius. Matius itu dituliskan nanti di tahun 62. Yesus berkata sebelum tahun itu. Dan Yesus menunjuk harus tergenapi yang telah tertulis. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Ada tertulis. Berarti itu sudah tertulis. Dan Yesus mengatakan di data 44-nya di Lukas 24 tadi. Dikatakan tertulisnya di Taurat. Tertulisnya di Mazmur. Tertulisnya di kitab para nabi. Tolong tunjukkan saya di mana di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Jangan ambil dari kitab yang baru tertulis di nanti tahun di 62. Oke, dari Hosea 6 ayat 2, itu dari perjanjian lama ya. Sesudah 2 hari ia akan menghidupkan kita, pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di dalamnya. Itu tertulis di mana? Di Hosea 6 ayat 2. Di Hosea? Iya. Oke. Kalau Anda membaca Markus 16 nomor 16, kitab Taurat dan kitab nabi-nabi hanya berlaku sampai Yohanes. Oke. Lukas 16:16. Berarti hendaknya berang sampai ke Yesus. Oke, sebentar. Diam dulu kawalan, diam dulu Olan. Bentar. Mau lewat. Sebentar. Oke, lanjut dulu Bang. Aku sambil belajar juga ya. Soalnya aku bukan ahli agama, sih sebenarnya cuma mau jawab doang. Mungkin nanti aku pelajarin lagi, nanti aku jelasin. Ada pertanyaan lagi yang khusus masih berhubungan sama itu. Tunggu sebentar. Di kejadian. Oke. Cuma sebenarnya terjadwal loh, cuman waktunya Saya ada udah. jadwal. Iya. Iya. Tadi juga ada yang mau syahadat kok mati lampu, kayaknya saya telepon centang satu. Yang standby tadi di sini. Namanya yang memualaf tuh Martinus Christopher mau syahadat malam ini. Tunggu saya telepon lagi, orangnya kok nggak turun dia. Mungkin aku pelajarin dulu kali ya Bang, karena aku masih Iya. coba. Karena aku kan masih belajar juga. Nanti aku kalau misalnya kapan-kapan kita ketemu lagi dan aku udah ketemu jawabannya, mungkin aku bisa jelasin kali ya. Baik. Aku baru juga sih soalnya ikut-ikut live kayak gini. Cuman membantu jelasin yang tadi. Sama Iya. mungkin ada pertanyaan selain itu dulu, untuk ditampung dulu, aku pelajarin lagi nanti. Saya hanya ingin titip ini, Dek. Coba Anda dalami Yohanes 11 dari 45 sampai data nomor 57. Oke. Oke ya. Sorry sebentar Bang, aku catat dulu ya. Mana tadi Iya. Yohanes? Yohanes 11 45 sampai 57. 11 ayat 45 sampai 57. Oke. Thank you ya Bang, belajarnya. Oke, thank you sama-sama. Thank you. Siap. Oke.